Pernah nggak kamu lagi tidur malam-malam, terus tiba-tiba ingat percakapan 3 hari lalu atau kemarin sama teman kamu atau sama siapapun itu, dan kamu mulai mikirin, ada yang salah nggak ya dari omongan aku? Duh, dia salah paham nggak ya? Harusnya aku kemarin jelasin lebih. Duh, gimana ya? Dan akhirnya kamu rebahan sambil staring ke langit-langit kamar, padahal orang yang kamu pikirin itu mungkin udah tidur nyenyak. Kalau pernah, ayo kita ngobrol. Hello everyone, welcome back to your virtual bestie. Exactly, Jingas Jive. Hari ini kita bakal bahas hal yang jarang banget diakuin, bahwa terlalu peduli itu juga bisa jadi masalah. Oke, aku mau mulai dengan acknowledge sesuatu dulu. Peduli itu bukan sesuatu hal yang buruk, sama sekali bukan. Peduli sama orang lain, peduli sama perasaan, peduli sama dampak dari kata-kata dan tindakan kita, itu hal yang berharga dan langka menurut aku di zaman sekarang. Admit it, dunia butuh banyak orang yang lebih peduli. Serius. Tapi, dan ini yang mau kita bahas, ada titik dimana peduli itu nggak lagi tentang orang lain. Ada titik dimana dia berubah jadi sesuatu yang kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Pertama mungkin untuk menenangkan anxiety kamu, untuk mengontrol sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikontrol, untuk menghindari rasa nggak nyaman yang muncul kalau kamu berhenti peduli. Dan di titik itu, caring atau peduli itu bukan jadi hadiah yang kamu kasih ke orang lain lagi, tapi dia jadi beban yang kamu pikul sendiri. Aku mau kita bahas 3 wujud dari terlalu peduli yang paling sering muncul, dan aku minta kalian jujur sama diri kalian sendiri waktu dengerin ini. Yang pertama, overthinking. Yang kedua, overinvesting. Dan yang terakhir, overexplaining. Atau yang ketiga. Tiga-tiganya emang kelihatan kayak bentuk kepedulian kita sama sekitar, sama orang lain, sama orang yang kita cintai. Tapi percayalah, kalau udah berlebihan, ketiganya bisa jadi cara kita menyiksa diri kita sendiri tanpa kita sadari. Dan buat kamu yang sering overthinking, ini penting, jadi dengerin. Oke, yang pertama kita bahas dari overthinking. Overthinking itu basically caring yang gak bisa nemuin jalan keluarnya. Kamu peduli sama sesuatu, reaksi orang, hasil dari keputusan, pendapat orang lain tentang kamu. Tapi instead of doing something about it, kamu malah putar ulang kejadian itu berkali-kali di kepala kamu. Putar ulang skenario itu berkali-kali di kepala kamu sampai kamu capek sendiri. Dan yang bikin capek adalah pikiran itu nggak produktif. Kamu nggak lagi problem solving, kamu cuma lagi khawatir. Tapi dalam loop. Kayak looping terus di kepala. Dalam lingkaran yang gak ada ujungnya. Dan ada satu pertanyaan yang aku rasa ini penting banget untuk aku tanyakan ke diri aku sendiri tiap kali aku lagi overthinking lagi. Ya, aku share ini bukan berarti aku gak pernah overthinking lagi. I do overthink sometimes, tapi gak sesering dulu aja datangnya. Even my auntie said I'm an overthinking girly. Oke, kita balik ke pertanyaan tadi. Apa kalau aku memikirkan hal ini terlalu lama, bisa mengubah hasilnya? Kalau jawabannya enggak, jelas aku harus stop mikirin itu. Titik. Gak ada toleransi, aku harus stop mikirin itu. Detik itu juga aku jawab enggak. Dan kalau jawabannya iya, oke lah, pikirin, cari solusinya, cari jalan keluarnya, ambil keputusan apa yang bisa kamu ambil sekarang juga. Do something about it. Karena kalau jawabannya enggak tapi kamu masih mikirin, kamu menyiksa diri kamu sendiri sama hal yang kamu nggak tahu itu bisa di fix, atau hal yang sebenarnya kamu bahkan nggak bisa kontrol. Dan kita perlu tahu kalau itu tuh bukan bentuk kepedulian kita. Itu self punishment yang nyamar jadi rasa tanggung jawab. Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Oke, cerita sedikit. Aku pernah sadar kalau aku tuh bukan lagi mencari jawaban. Aku cuma berharap kalau aku mikirin lebih lama, aku bakal merasa lebih aman. Padahal nyatanya enggak. Aku cuma jadi lebih capek aja. Karena apa? Karena rasa aman itu nggak datang dari mikir lebih banyak, tapi dari menerima kalau ada beberapa hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Dan proses menerimanya itu memang nggak mudah, nggak semudah diomongin kayak aku sekarang. Aku juga tahu kalau ini nggak semudah yang dibicarakan, because I feel that too. I also feel that. Makanya aku bisa ngomong kayak gini. Oke, let's move on. Dan yang kedua, overinvesting. Yang ini mungkin yang paling subtle dari ketiganya. Karena overinvesting itu kelihatan kayak dedication, kelihatan kayak loyalty, kelihatan kayak kamu tuh orangnya yang all in, yang gak setengah-setengah. Tapi ada bedanya antara invest dengan tulus dan invest karena takut kehilangan. Atau invest karena kamu ngerasa kalau kamu ngasih lebih, orang itu gak akan pergi. Atau bahkan invest karena entah kenapa kamu merasa kamu harus earn keberadaan kamu di hidup seseorang. Dan itu the last one yang kita perlu bicarain. Oke, tertunda. Makanya sekarang tiba-tiba udah gelap. Karena aku perlu ambil sesuatu dulu tadi keluar rumah. But ya, ayo kita lanjutin ini. Oke, kalau kamu pernah ngerasa kayak kamu yang selalu duluan reach out, selalu yang lebih usaha, selalu yang lebih hadir, dan kamu terus lakuin itu bukan karena itu natural buat kamu, tapi karena kamu takut kalau kamu berhenti, semuanya akan runtuh, semuanya akan hilang, itu overinvesting. Dan yang sering terjadi adalah kamu akhirnya exhaust, capek sendiri. Karena kamu udah kasih banyak banget yang kamu punya, sampai
kamu tuh gak punya sisa-sisa apapun buat diri kamu sendiri. Dan worst partnya, orang yang kamu invest ke dia itu mungkin gak minta kamu untuk melakukan sebanyak itu. Karena lagi-lagi, over investing itu bukan soal orang lain, dia soal insecurity kamu sendiri yang nyari outlet. Dan aku mau bilang ini dengan penuh rasa sayang. Kalau kamu ngerasa kamu harus invest dulu biar orang-orang itu stay sama kamu, atau biar siapapun yang kamu invest itu stay, itu bukan koneksi yang sehat. Karena koneksi yang sehat itu gak butuh kamu menguras diri sendiri buat mempertahankannya. Kamu layak ada di hubungan pertemanan, percintaan, profesional, dimana kehadiran kamu itu cukup. Bukan kehadiran kamu plus semua effort ekstra yang kamu paksa keluar dari diri kamu sendiri. But don't get me wrong, kehadiran kamu cukup di sini itu lagi-lagi kita semua punya hal yang kita bawa di masing-masing meja. We have our own value, tapi bukan yang kayak memaksa. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak apa ya? Aduh, kayaknya aku harus ngasih lebih deh, lebih terus biar dia stay, biar pertemanan ini stay, biar hubungan ini stay, gak kemana-mana. Bukan yang seperti itu loh. That kind of effort extra. Did you get it? Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang terakhir. Over explaining. Over explaining itu kelihatannya innocent. Kamu cuma mau orang mengerti maksud kamu kan? Kamu gak mau disalahpahami, kamu gak mau menyakiti perasaan orang lain. Tapi kalau kamu notice, ada bedanya antara menjelaskan sesuatu karena kamu mau menjelaskan dan memang perlu dijelaskan, atau menjelaskan sesuatu karena kamu takut orang lain akan marah, kecewa, atau bahkan pergi kalau kamu gak ngasih atau gak beri cukup pengertian, gak beri cukup konteks atau penjelasan atau apapun itu. Dan yang kedua, itu bukan komunikasi, itu anxiety yang lagi ngomong. Over explaining ini juga sering muncul sebagai permintaan maaf kita. Contohnya minta maaf atas pendapat kamu, minta maaf karena udah nolak, minta maaf karena butuh sesuatu, atau bahkan minta maaf karena kamu ada. Karena kamu hadir di hidupnya. Atau di sini atau dimanapun itu. Kita perlu ngerti kalau kita tuh gak perlu menjelaskan diri kita sepanjang itu. Orang yang tepat itu akan ngerti kok. Dan orang yang butuh penjelasan sepanjang novel dari kamu, itu mungkin bukan orang yang tepat. Terus jadi kapan caring berubah jadi self-destructive? Atau peduli itu berubah jadi cara kita menyakiti diri kita sendiri tanpa sadar. Setelah ngobrolin 3 hal tadi, aku pengen ngasih framework simple yang aku personally pakai buat ngecek diri aku sendiri. Aku selalu tanya ke diri aku sendiri, aku lakuin ini tuh untuk siapa? Sebenarnya aku ngelakuin ini tuh untuk siapa? Untuk aku atau ini tuh bentuk kepedulian aku sepenuhnya untuk orang itu? Atau aku cuma lakuin ini karena untuk aku aja, kayak biar aku merasa nyaman, merasa aman, biar aku nggak ngerasa mengecewakan orang lain, atau aku nih ngelakuinnya sebenarnya untuk siapa? Itu pertanyaannya. Dan kalau jawabannya genuinely untuk orang lain, entah itu mungkin untuk bikin mereka merasa didengar, untuk bikin mereka merasa diperhatikan, didukung, itu baik, itu bagus, dan itu bentuk rasa peduli yang sehat. Itu caring yang sehat. Tapi kalau jawaban jujurnya adalah untuk diri kamu sendiri, untuk menenangkan diri kamu aja, untuk mengontrol pendapat orang lain tentang kamu, untuk menghindari rasa cemas kalau kamu berhenti, dan ya udah, itu bukan lagi tentang mereka jadinya. Udah secara jelas dan clear nih kalau ternyata kita ngelakuin ini bukan untuk mereka atau bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, untuk aku sendiri. Ya udah nggak sehat. Karena ini lagi tentang aku, tentang kamu. Dan aku pakai kata peduli itu sebagai tameng atau sebagai cara untuk aku manage ketidaknyamanan aku sendiri. Dan itu bukan salah kamu, ataupun bukan salah aku, atau bukan salah kita. Itu manusiawi, sangat manusiawi. Tapi penting banget untuk kita sadari, untuk kita kenali, untuk kita pelajari. Karena kalau kita terus-terusan kayak gitu, kita akan terus-terusan exhaust atau capek yang gak tahu kenapa alasannya. Like for no reason, tiba-tiba penuh aja gitu rasanya. Kamu akan ngerasa kamu selalu ngasih banyak tapi gak pernah cukup. Kamu akan terus overthinking, kamu akan terus overinvesting, over explaining, dan ngerasa guilty setiap kali kamu coba berhenti. Padahal berhenti, atau lebih tepatnya calibrate ulang, itu bukan berarti kamu gak peduli, itu berarti kamu mulai belajar peduli sama diri kamu sendiri juga. Dan buat kamu yang lagi dengerin ini terus ngerasa, ini kok gue banget ya, kok aku banget, this is so me. I just wanna say that kamu bukan lemah karena kamu terlalu peduli. Kamu bukan salah juga karena kamu punya hati yang besar. Tapi hati yang besar juga butuh dijaga. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya adalah diri kita sendiri. Caring too much about others while caring too little about yourself, that's not kindness. That's self-abandonment. Dan kamu
layak lebih dari itu. Jadi mulai hari ini coba notice kapan kamu peduli karena kamu tulus dan kapan kamu peduli karena kamu mau mengontrol orang lain terhadap kamu, atau tadi peduli karena takut. Karena itu dua hal yang berbeda dan dua hal itu sama pentingnya. Oh ya, aku juga mau tahu mana yang paling relate sama kamu, overthinking, over explaining, atau over investing. Please kasih tahu aku di kolom komentar. And I think that's all for today. And yeah, thank you for watching. Thank you udah temenin aku sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe buat kamu yang belum subscribe. See you guys in the next video. Bye bye. I love you guys so much.